Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yaqbalu taubata an ibadihi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah mudzakarah yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah berkat inayah serta hidayahnya pada kesempatan ini di malam Senin seperti biasa kita bisa bermujalasah dan bermuajahah untuk kita bermudzakarah, yang tentu dengan iringan doa mudah-mudahan segala kegiatan yang kita niatkan ibadah menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam selanjutnya mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengawali mudzakarah sebagaimana biasa, mari kita membaca Al-Qur'an suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah kita baca, orang-orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, karib kerabat kita yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan mereka semua Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita beserta keluarga yang masih hidup, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, diberkahkan rezeki kita, anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah, apa yang menjadi niat dan hajat kita dipermudah dan dikabul oleh Allah, dan ketika menghadap kepada Allah mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Salawatullah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Al-khisalul mukaffiratu lidzunubi. Pada pertemuan ini kita bermudzakarah tentang beberapa perkara yang dapat menutup atau menghapus dosa kita. Karena kita ini, kata baginda Rasul, tidak lepas dari salah dan dosa. Al-insan mahallul khoto'i wan nisyan. Kita udah sering banget dengar gitu. Dan ternyata kalau seseorang berdosa itu sangat merugikan dia sendiri, terlepas dia sadari atau tidak, orang lain tahu atau tidak, yang pasti dosa itu merugikan orangnya. Karena dosa itu menjadi tembok untuk kebaikan orang tersebut. Artinya ketika kebaikan Allah akan berikan kepada dia, maka dengan sebab dosanya kebaikan yang Allah berikan itu menjadi tidak sampai kepada dirinya. Jadi tembok, jadi penghalang. Beruntungnya kita ini umat Nabi Muhammad, ada beberapa perkara yang perkara itu bila kita kerjakan insya Allah akan menghapus dosa-dosa kita.
Ya selama ini kan kita mungkin hanya sering mendengar istighfar atau kita tobat. Gitu. Ternyata ada beberapa pekerjaan tuh yang bila pekerjaan tersebut kita kerjakan, insya Allah tuh dosa-dosa kita akan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dosa kita sudah bersih, udah tidak ada, insya Allah nih kita banyakin pekerjaan-pekerjaan ini, insya Allah wabah pandemi corona ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mau nyata mau enggak, cuma beritanya kan keras sama kita. Gitu. Sampai besok rencananya diberlakukan kembali PSBB, gitu ya, pembatasan sosial berskala besar. Gitu. Ini juga berkaitan dengan majelis kita nih. Kira-kira malam Senin depan kita masih terus muzakarah apa enggak nih? Lanjut insya Allah. Ya cuma salah satunya memang di poin ke-7 kan boleh. Ya kita lingkungan kita saja. Yang kedua, saya menyediakan tuh hand sanitizer. Kita pakai apa ini namanya? Pakai masker. Yang saya sampaikan ini sebagai usaha kita. Gitu. Yang lebih penting lagi ya itu tadi kita taubat, kita minta ampun kepada Allah. Karena kalau ada Rasul, ada Nabi Muhammad, itu Allah tidak menurunkan hukuman. Gitu. Cuma kan Rasul nggak selamanya ada. Beliau usia 63 tahun kurang lebih meninggal dunia. Apa jaminannya? Kata Allah, selama dia istighfar, dia minta ampun kepada Allah, maka insya Allah diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, pekerjaan-pekerjaan yang dapat menghapuskan dosa ini bagian dari keistimewaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min syarafi hadhil ummatil Muhammadiyah. Ini bagian dari keutamaan, keistimewaan umat Nabi Muhammad. Annallaha subhanahu wa ta'ala fataha laha min abwabil khairi wal birri. Yaitu Allah bukakan bagi laha ay al ummatul Muhammadiyah. Umat Nabi Muhammad ini dibukakan pintu oleh Allah, pintu kebaikan. Yang mana pintu kebaikan tersebut ma yughfaru lahal dzambu wa yustaru lahal aibu. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi pintu kebaikan yang bila kita kerjakan, dosa kita diampunin oleh Allah, kekurangan kita, celah kita, aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita punya aib semua ini, Pak. Benar nggak? Punya kita, Pak. Siapapun, kecuali Nabi maksum gitu. Kita punya ini. Kalau Allah tidak tutup aib kita, bahasa orang Betawi diablag apa ya? Iya, kalau diablag, ngablagnya gede, masya Allah. Gitu. Udah nggak bisa kemana-mana, kita udah malum aib kita. Gitu. Cuma memang Allah tutup dengan sebab ada perbuatan baik kita. Gitu. Yang Allah ajarkan kepada kita untuk mengerjakan kebaikan, ternyata kebaikan tersebut alhamdulillah dapat menutup aib kita. Wa ba'du tilkal a'mali fihi dhamanatul maghfirati lidzunubil mutaqaddimati wal mutaakhirah. Dan insyaallah alhamdulillahnya lagi dosanya yang telah lalu dan yang akan datang akan dihapus oleh Allah. Nah kalau gitu kita sama Nabi ya. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Nabi maksum kita. Ya kalau orang banyak yang melakukan kebaikan, insya Allah juga dijaga oleh Allah, walaupun tidak maksum gitu. Beda dengan Nabi. Tapi insya Allah yang lalu yang sudah kita kerjakan dosa tadi dihapus oleh Allah, yang akan datang kita dijaga oleh Allah, jangan sampai berbuat salah. Ya ini dosanya ini jangan berkaitan dengan sesama makhluk Allah ini. Dosanya yang hanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan sesama makhluk Allah itu kan harus ada ijab kabulnya. Ijab kabul, kita minta dimaafkan kesalahan kita. Makanya dosa kepada makhluk Allah lebih susah
daripada dosa kepada Allah. Kenapa lebih susah? Pertama, kalau Allah itu sifatnya maha penyayang gitu. Kalau ada istilah kan, Allah itu 1000 kesalahan kita bisa dimaafkan dengan sebab 1 kebaikan kita. Betul nggak? 1000 kesalahan kita bisa dihapus oleh Allah dengan sebab 1 kebaikan kita. Misalnya taubatan nasuha, hilang udah. Cuma sebaliknya kalau manusia, 1000 kebaikan kita tertutup oleh 1 kesalahan kita. Apalagi dibalik, 1000 kesalahan kita, 1 kebaikan kita dengan sesama. Ya udah luar biasa ini. Jangan sampai ini contoh kecil. Hutang sedikit, nggak banyak hutangnya. 5.000 dah. 5.000 kan nggak gede ya. Besar banget sih 5.000? Ya kecil ya. 5.000 kecil. Tapi ini bermasalah ini. Kalau yang kita utang kepada dia nggak ridho, gitu. Bermasalah ini. Jangan dianggap kecil. Gitu. Atau kesalahan-kesalahan lain. Kecuali nanti pada bagian berikutnya kita mau taubatan nasuha. Gitu. Kita mau taubat nasuha, kita punya kesalahan kepada orang. Salahnya fatal. Kalau kita ungkapin bukan mendatangkan manfaat, tapi sebaliknya mendatangkan mudarat. Nah kita minta kepada Allah dah. Ya Allah, saya ini berkeinginan untuk taubatan nasuha. Saya janji nggak bakal ngulang lagi tuh. Cuma sayangnya ya Allah ada 1 kesalahan saya yang berkaitan dengan sesama nih. Kalau saya ungkapkan kesalahan saya tersebut, ini akan menimbulkan masalah. Kalau saya tidak ungkapkan, saya takut ini tidak menjadikan terpenuhi syaratnya taubatan nasuha. Maka saya serahkan urusannya kepada Engkau ya Allah. Nah kalau dosa-dosa selain itu hanya kepada Allah, ini lebih memudahkan kita. Di antaranya apa? Famin tilkal a'mali isbagul wudu'i. Yang pertama, yang kalau kita itu kerjakannya dengan sempurna, insya Allah dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Apa tuh yang pertama? Yaitu menyempurnakan wudhu kita. Kita sholat, sebelum sholat kita wudhu. Isbagul wudhu, sempurnain wudhu kita dengan baik tuh. Maka pekerjaan wudhu kita yang benar dan baik tadi, yang sempurna, insya Allah menjadi sebab dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis lain disampaikan itu, kalau kita wudhu ini nggak usah dilap lagi pakai anduk gitu. Yarin kopiah kita di sini, peci kita ini noda kadang gitu ya, kalau peci putih noda rada-rada kuning kita cuci. Kalau kita nggak bisa cuci ya kita beli yang baru murah. Kenapa? Karena nanti tetesan air wudhu ketika kita ruku, ketika kita sujud, menetes air wudhu tersebut, berbarengan dengan itu pula dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusbaghul wudu'a 'abdun illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Jadi kata Rasul, asbagha yusbihu, la yusbighul wudu'a 'abdun illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seseorang itu menyempurnakan wudunya kecuali dosanya yang lalu dan akan datang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar rukunnya, tapi yang sunnah-sunnahnya juga disempurnakan ini. Itu wudunya ada yang namanya selak-selak jari ini. Kalau kita pakai cincin ini kita gerak-gerakin supaya kita yakin sampai air itu merata di anggota wudu kita gitu.
Kalau kita masukkan ke dalam kolom, kita goyangin seperti ini air di sela-sela kuku kita ini kan udah sempurna. Tapi kalau kita pakai keran, kita basuhnya seperti ini, kita khawatir air ini nggak masuk ke sini. Padahal ini adalah bagian luar yang harus tersiram oleh air ketika kita berwudu. Jadi di samping memang menyempurnakan pekerjaan wudu kita untuk sahnya salat kita, lebih dari itu, bila kita menyempurnakan wudu kita, insya Allah dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, wa min dzalika ijabatul muadzini. Pekerjaan kedua yang dapat menghapus dosa adalah menjawab adzannya seorang muadzin. Apalagi kalau kita sampai selesai, kita baca doanya Allahumma rabba hadhihi da'watin tamma, itu Masya Allah, kita mendapatkan kedudukan yang sempurna. Kita baca doa-doa tersebut, kita ikuti, kita jawab adzannya seorang muadzin, maka insya Allah juga ini bagian pekerjaan yang akan menghapuskan dosa kita. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bagiannya nih. Man qala hina yasma'ul muadzinu yaqulu asyhadu an la ilaha illallah. Qala asyhadu an la ilaha illallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Masya Allah. Nih, mungkin ini kita jarang baca nih lapangan sini nih. Tambahan ketika muadzin membaca kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ya kita cuma selama ini jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Ya udah, asyhadu an la ilaha illallah. Ternyata ada kuncinya tuh. Setelah asyhadu an la ilaha illallah, kita tambah lagi dengan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin. Ya insyaallah dah sudah hafal semua. Sekarang kita sudah muzakarah dari kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah, bahwa bila kita kerjakan ini bagian dari penghapus dosa kita. Kita tambahin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin. Bahkan di beberapa pendapat ulama lagi, setiap bagian itu juga ada tambahannya. Misalnya ketika hayya 'alas shalah, kita baca apa tak? La haula wala quwata illa billahil. Nah, selama ini kita begitu. Tambahinlah kata ulama, Allahumma ij'alni minas shalihin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang soleh. Orang yang soleh itu, siapa sih orang soleh? Orang soleh itu al-qaim bihuquqillahi wa huquqi ibadillah. Orang soleh itu orang yang memenuhi haknya Allah, juga memenuhi haknya hamba Allah. Jadi kalau orang hubungannya dengan Allah bagus, dengan sesama tidak bagus, juga belum soleh. Dengan sesama bagus, tapi dengan Allah nggak bagus, juga belum soleh. Misalnya ketemu orang, kata orang Betawi open. Ini ada orang Jawa, ngerti gak open? Ya open itu artinya apa ya? Iya gepiak dia juga, Betawi juga. Kalau Jawa apa Jawa open itu? Iya supel, bahasa ini supel. Nah, jadi mau nanya nggak sombong gitu kan? Dia ketemu orang memasang wajah yang ceria gitu. Tapi sembahyang kagak. Gitu. Ada nggak yang begitu? Banyak. Masya Allah, iya. Sama orang sih open nanya, ringan tangan lagi mau bantuin aja, baik tenaga ataupun dana. Gitu. Tapi sembahyang kagak, puasa kagak. Gitu. Iya, ini belum soleh belum. Atau sebaliknya gimana? Puasa rajin, sholat
rajin ngaji, tetapi sama orang ribut mulu. Ada juga nggak begitu? Nah, banyak juga ya. Ya berarti banyak yang kagak soleh kalau begitu ya. Iya, yang sama Allah baik, sama temannya kagak. Sama teman baik, sama Allah kagak, belum soleh. Al-qaim bihuquqillah wa huquqi ibadillah. Jadi hubungan horizontal dan vertikal itu terjaga dengan benar, terjaga dengan rapi. Gitu. Ya sholat, ya puasa, ya ngaji, iya. Dengan saudara, dengan tetangga, teman, iya juga. Gitu. Makanya orang soleh itu, orang soleh, bagian dari tandanya ketika orang lain merasa nyaman dekat dia. Nyaman ya, nyaman. Nyaman dalam artian enak, ngobrol juga enak. Bukan orang takut, bukan. Ada dia sih di belakang ngerti, tapi di belakang gerundel. Tahu gerundel nggak? Gue mau lawan, emang gue takut. Gitu ngomong ya. Gue ngelawan, gue mepet. Gitu dia ngomong. Itu nggak boleh tuh, belum soleh kita. Tapi kalau di depan kita dia merasa nyaman, dia bicara enak. Dia kata misalnya dia belum bisa, dia bilang maaf dah saya belum bisa. Enak juga, dia merasa aman bilang begitu. Nah ini ketika orang berasa nyaman dengan dia, ini orang soleh. Makanya ngelihatnya saja itu udah keberkahan, itu udah turun rahmat dari Allah. Karena wajahnya menyejukkan. Nah makanya waktu ada orang azan, kita dengar muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, la haula wala quwata, tambahin Allahumma ij'alni minas shalihin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang-orang yang soleh. Mau tambahin buat keluarganya nggak apa-apa. Allahumma ij'alni wa ahli minas shalihin. Ya Allah, jadikan saya dan keluarga saya termasuk orang-orang yang soleh. Bukan berarti orang soleh itu sekali lagi nggak punya salah, ya punya. Tapi ketika memiliki kesalahan langsung sadar, istighfar, minta ampun kepada Allah, berhubungan dengan sama makhluk Allah, langsung dia minta maaf. Dan ini sekali lagi sulit, berat. Gitu. Kadang-kadang kan orang maaf, kalau dia ribut dengan orang lain, dia nggak merasa salah, benar nggak? Merasa edaan semua, tahu edaan nggak? Iya, kayak main kan edaan semua ya. Ini ada garis di tengah nih. Waktu ngukur temannya, tangannya kagak megar, bener nggak? Jengkalin, oh edaan gua nih. Begitu lepakan dia, udah dibegar, dimajuin lagi dikit. Nah, dia merasa ukuran nih. Nah, ribut juga dengan orang begitu. Orang kalau dia menyadari dia salah, dia minta maaf. Gitu. Baik dengan ucapan kata-kata dia minta maaf, atau dia berbuat baik kepada orang tersebut sebagai bentuk minta maafnya. Cuma ini nggak terjadi. Susah, bawa ego kita. Makanya siapa yang bisa, dia yang bagus, kata Rasul. Nah supaya bisa, kita mengajarkan seperti itu, kita minta kemudahan kepada Allah. Allahumma ij'alni minas shalihin. Allahumma ij'alni wa ahli minas shalihin. Ya Allah, jadikan saya dan keluarga saya termasuk orang-orang yang soleh. Doain teman kita juga boleh. Allahumma ij'alni wa ahli wa ashabi wa qarabati minas shalihin. Kalau keluarga kita, teman kita doain jadi orang soleh semua, kan hidup kita juga jadi enak. Oh, teman kita orang soleh, enak dia, nggak macam-macam sama kita. Tapi kalau dia kagak soleh, kita khawatir juga dengan dia. Begitu kita tidur, rokok kita hilang. Itu kan ya. Kita kalau dia soleh kan dia nggak berani. Oh iya, ini hak orang lain. Apalagi besar kecil aja bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia pikir seperti itu. Lalu bagian keduanya tuh, waktu hayya 'alal falah. Selain la haula wala quwata illa billah, kita tambahin lagi Allahumma ij'alni minal muflihin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang-orang yang beruntung. Doain teman kita, doain keluarga kita. Sebanyak orang yang kita doakan, sebanyak itu pula malaikat mendoakan kita. Artinya apa? Doain orang kagak rugi. Doain orang kagak. Makanya menjadi rukun khutbah itu mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal. Berapa miliar itu orang Islam? Kita doain, berapa miliar juga malaikat doain kita. Itu kan beruntung kita. Kalau malaikat yang sudah berdoa kepada Allah nggak ditolak, untung kita. Makanya jangan pelit-pelit doain saudara kita. Mungkin ada yang bangun malamnya rajin gitu. Dia minta kepada Allah.
Ya Allah, diminta Allah maj'alni nuran, waj'alni nuran, waj'al yadayya nuran, waj'al basari nuran, waj'al sam'i nuran. Semua kita doain baru tuh orang lain tuh. Sebanyak itu juga. Jangan untung banget ya kagak bangun gue doain. Dan begitu. Kita pertimbangannya adalah bahwa ketika kita mendoakan saudara kita, malaikat akan mendoakan kita. Hadirin sekalian yang saya muliakan, kenapa diajarkan mendoakannya itu hanya untuk orang muslim dan mukmin? Tidak selain itu. Karena doa kita untuk selain muslim dan mukmin itu tidak ada manfaatnya. Bahkan dilarang, kalau kita lihat cerita itu di dalam tafsir itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena tidak ada manfaatnya. Islam tidak ingin umatnya itu mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Makanya baginda Rasul bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Kira-kira dari pagi nih, jangan lama dah, kita udah lupain dari pagi aja nih. Ada nggak sesuatu yang nggak ada manfaatnya kita kerjain? Ada yang dari pagi melongo doang ada? Melongo, nggak ada manfaatnya ya? Iya, dulu kita ngobrol kita nggak ada manfaatnya. Apalagi sekarang nih keluarga kita dicekokin Indosiar ini, bener nggak? Dia melongo di depan TV, menangis dari pagi itu sampai malam, nggak ada manfaatnya tuh. Tapi kita ke bawah juga Pak, memang begitu. Bahwasanya nafsu itu membawa kita kepada yang buruk dan kadang kita nggak merasa, terlena kita. Sekali lagi kenapa kita nggak boleh? Karena tidak ada manfaatnya. Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak, tidak pantas, tidak ada manfaatnya kalau Nabi dan orang-orang beriman mendoakan al-musyrikun, non-muslim. Kenapa? Tempatnya udah pasti beda dengan kita. Udah pasti beda. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya kita doain cuma orang muslim dan mukmin yang insya Allah banyak manfaatnya. Bukan sekedar manfaatnya, tapi lebih dari itu, sebanyak orang yang kita doakan, sebanyak itu pula malaikat akan mendoakan kita. Waktu kita ikut menyambut atau menjawab muadzin azan tadi, ditambah tuh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin masyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosanya yang sudah lalu diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang azan nih, Isya dijawab, subuh dijawab, pas siang-siang gini, dosa aja lagi, emang apa? Ntar orang azan diampunin lagi, gitu ngomongnya. Mentang-mentang udah diampunin, dia buat dosa lagi. Harapan dia apa? Ntar zuhur gue wudu, ya benar. Habis gue wudu, gue salat tobat. Habis salat tobat, lalu menjawab muadzin, ternyata belum zuhur udah meninggal dunia. Na'udzubillah. Makanya kita harus hati-hati begitu. Karena umur kita nggak tahu, usia kita sampai kapan kita tidak tahu. Kita minta kepada Allah. Sering saya sampaikan doanya, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang benar nyata benarnya, yang salah nyata salahnya. Kalau nyata benarnya supaya saya bisa ikutin, waktu tidak nyata atau nyata salahnya saya bisa tinggalin. Jangan sampai talabus, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan sampai ada perbuatan salah dibungkus oleh setan, di pandangan kita jadi benar. Gitu. Nauzubillah. Dan setan itu punya wajududuhu auliya'u. Waktu kemarin kita baca doa awal tahun tuh. Nas'alukal ismata minasyaiton wa auliya'ihi wa junudihi. Saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan setan, baik setannya langsung ataupun bala tentaranya. Siapa bala tentaranya? Allah ceritakan kepada kita,
minal jinnati wan nas. Ada golongan manusia, bentuk fisiknya manusia, tapi kelakuannya kelakuan setan. Auzubillah dah tuh. Jangan sampai kita terbawa. Nah, supaya kita bersih, kita baca dah nih. Dosa kecil kita setitik di kaca, kita langsung diampunin, bersih lagi, kita bisa lagi bercermin, kita lihat. Besok kita berbuat salah lagi, kita istighfar lagi, terhapus lagi. Tapi kalau kita terus menerus dalam kesalahan, laksana cermin nggak pernah dilap, tebel debunya, nggak bisa kita bercermin. Kita pikir udah rapi, ternyata di sini masih ada sisa sabun. Kita pikir ini kita pakai kacamata benar, ternyata terbalik. Kita pikir pakai peci nggak terbalik, ternyata terbalik. Kenapa? Karena cerminnya nggak benar. Akhirnya apa? Dia merasa betul selus, dia tidak merasa berbuat salah, dia tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang saya muliakan. Lalu selanjutnya, wa bin dzalika salatut tasabihi, yang juga dapat menghapus dosa dan kesalahan kita adalah mengerjakan sholat sunat tasbih. Ini sholat sunat tasbih ini yang pernah Nabi tanya kepada salah seorang sahabat, mau nggak diampunin dosanya, yang lalu, yang besar, yang kecil, sengaja, enggak sengaja, gitu. Diam-diam ataupun bareng-bareng, gitu. Ya bagaimana aja dosa Israel begitu, diampunin oleh Allah. Dijawab, iya mau, gitu. Kalau mau kerjain sholat. Intinya sholat tasbih. Sholat tasbih itu kalau di siang hari 4 rakaat 1 salam, kalau di malam hari 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setiap 1 rakaatnya itu baca tasbih sebanyak 75 kali. Ya, ini kudu dibiasain ini, gitu. Karena pernah ada Pak, ada seorang pembimbing umrah, dia itu mengerjakan sholat sunat tasbih, tapi caranya salah. Jamaah ada yang tahu, gitu. Ya karena kenapa? Karena tidak terbiasa, gitu. Jadi kita biasakan nih, kata Nabi, kalau bisa setiap hari. Nggak bisa seminggu sekali, nggak bisa juga sebulan sekali, nggak bisa juga setahun sekali, nggak bisa juga seumur hidup sekali. Kalau nggak bisa juga terlalu, kata Bung Roma, seumur hidup kagak. Ini insya Allah semua saya yakin pernah ngerjain sholat tasbih ya. Insya Allah kita baca itu rakaat pertama surah Al-Fatihah, kita baca At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Rakaat kedua kita baca Al-Fatihah, kita lanjut dengan Alam Taro. Rakaat ketiga Al-Kafirun, rakaat keempat Al-Ikhlas. Terus setelah kita baca Fatihah dan surah, kita baca tasbih sebanyak 15 kali. Kita ruku, baca tasbih 15 kali. Kita i'tidal, kita baca tasbih. Jadi setelah Fatihah 15, sujud 10, kita i'tidal 10, kita sujud 10, duduk di antara 2 sujud 10, sujud lagi 10, sebelum bangun kita duduk dulu baca tasbih lagi 10. Cukup nggak 75? Cukup ya? Ya 75 setiap rakaat begitu. Nanti waktu bagian tasyahud atau tahiyat, maka sebelum salam baru kita baca tasbih sebanyak 10 kali. Insya Allah itu tidak terlalu berat. Kalau kita kerjain tidak terlalu berat, cuma karena tidak terbiasa kadang-kadang kelewat. Kalau kelewat susah, ulang lagi. Karena aturannya 15, 10, 10, 10 dan seterusnya. Itu makanya kita ingetin, jemaah Bu, kalau begitu ya nggak apa-apa, nggak husu dah. Emang ikiran kita apalagi hitungannya banyak. Tasbih yang 3 aja sholat fardu sering kagak husu, bener nggak? Apalagi sholat tasbih. Apa faedahnya? Itu bagian dari mukaffiratuz dzunub. Dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya juga, wa qad dzakarna hadhihi sholata fi mawdi'in akhar min hadzal kitab. Wa min dzalika at-ta'minu fis sholati. Ini katanya masalah sholat tasbih udah dibahas katanya. Jadi oleh pengarang ini, kebetulan mungkin saya belum sampaikan di sini. Ada pembahasan khusus
tentang sholat tasbih. Dan bagian daripada pekerjaan yang kalau kita kerjakan dapat menghapus dosa kita di hadapan Allah, yang berkaitan langsung dengan Allah, bukan yang berkaitan dengan sesama makhluk Allah, yaitu at-ta'minu fis sholati. Kita mengucapkan amin ketika mengerjakan sholat. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imam mengucapin amin, maka ikutilah imam dalam mengucapkan amin. Jadi waladdallin amin. Imam boleh jadi terdengar, boleh jadi nggak terdengar. Tapi makmum itu dianjurkan. Karena kata-kata sini idza ammanal imamu. Imam juga itu mengucapkan amin. Maka pesan Nabi fa aminu, ikuti juga. Kita ikut baca amin. Kenapa? Fa innal malaikata tu'amminu. Ternyata ada juga malaikat yang ikut ngucapin amin. Jadi waktu imam baca waladdallin, bukan hanya makmum manusia yang mengucapkan amin, tapi lebih dari itu malaikat juga ngikutin baca amin. Lalu faman waffaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bersesuaian, cocok, bareng bahasa kita, aminnya makmum tadi bareng dengan aminnya malaikat, maka kata baginda Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu makmum yang aminnya bareng dengan aminnya malaikat, dosanya yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat akhrajahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Wa huwa indal Bukhari wa Malik wa ashabus sunan. Begitu juga dikeluarkan oleh Imam Malik dan ashabus sunan. Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi juga mengeluarkan hadis yang ini nih. Kalau seorang makmum mengucapkan amin berbarengan dengan aminnya malaikat, dosanya yang telah lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai sekarang kalau ada imam baca waladdallin dia pakai malas-malas dah. Kan ada yang malas juga kan ya? Iya, udah malas juga. Kenapa malasnya? Kebetulan kadang-kadang imam itu kan dia ada yang asik dengan bacaannya. Asik dengan bacaannya. Kadang-kadang keasikan dengan bacaan lagunya, tajwidnya nggak pas jadinya. Yang kedua, udah juga sama dia. Rakaat pertama tadi dia setelah Fatihah itu surahnya panjang. Di rakaat kedua harus diamin, mau udah mikir panjang lagi nih, gitu. Mikir panjang lagi, nggak mau diaminin itu, rugi dia. Kenapa ruginya? Kalau dia kebetulan aminnya waffaqa ta'minul malaika, berbarengan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya syukuran dah waladdallin. Amin. Kadang-kadang orang baca ada amin, ada begitu ya? Iya, kalau kita kan harusnya amin. Itu kalau amin itu ada kata amin kalau nggak salah begitu ya. Jadi mad apa itu namanya? Hah? Mad apa? Mad bebek. Ya kita lihat atau di tajwid dah. Jadi amzah ketemu dengan sukun berikutnya jadi a panjang. Amin gitu. Juga jangan terlalu panjang banget. Kenapa? Takutnya malaikat udah rapi amin kita masih a aja gitu. Kita ingin amin kita bersesuai dengan aminnya malaikat, dengan harapan apa? Dosa kita diampunkan oleh Allah. Ya bagian itu bagian. Di bagian lain juga istighfar harus tetap kita baca. Setelah sunat taubat juga kita harus sering kerjain. Ya paling enggak ya kalau bisa setiap hari dah, emang kita dosa tiap hari gitu. Minta pada Allah diampunkan dosa kita. Orang kalau diampunin dosanya hidupnya enak. Kenapa? Setiap dia punya problem diberikan solusi oleh Allah, diberikan jalan keluar. Dia berduka, diangkat dukanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dia susah rezekinya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati nyaman, pikiran tenang. Enak begitu dah. Gimana? Ya lazimal istighfar. Jadi harus dia melazimkan istighfar. Kalau kita setelah sholat mungkin cuma 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lalu setelah itu kita sendiri bikin lah. Setiap sholat mau 10, mau 15, mau 25, terserah dah. Kita lazimin, kita mudawamakan sampai kata Rasul itu pekerjaan yang dicintai. Ahabbul amal indallah adwamu hawain qalla. Walaupun sedikit, kalau kita lazim, kita mudawamakan. Kalau bahasa kita wiridin, itu Allah cinta. Apalagi istighfar. Dengan dia lazimin istighfar, Allah sudah cinta. Insya Allah dah problem hidupnya. Bukan orang gak punya problem, ada. Segera diberikan jalan keluar oleh Allah. Kesempitan diberikan keluasan, duka diangkat, rizki didatangkan min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak dia duga, karena ternyata dia dicintai oleh Allah karena melazimkan baca istighfar. Hadirin sekalian, mungkin pada malam hari kita cukupkan mudzakarah kita ya, karena kesepakatan kita insya Allah malam Senin akan datang kita tetap ngaji. Jangan lupa ya, sebagai sebuah ikhtiar ya, kita ada itu hand sanitizer